Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Ibu, Bapak, rekan perawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senang sekali pagi ini kita masih dalam rangka sharing dalam World Cancer Day 2024. Perkenalkan saya Sakbian. Izin kami akan memandu kegiatan webinar pagi ini dengan tema kegawat daruratan onkologi yang insya Allah akan disampaikan oleh Nurse Rita Sri Wahyuningsi Kepnas. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Rita, Nurse Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah, senang sekali ya. Baik, sebelum beliau memaparkan materi hari ini, sesi ini kita akan mulai dari jam pukul 10 sampai 10.45 insya Allah. Baik, sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan kami membaca CV beliau. Baik, Nurse Rita Sri Wahyuningsi SK S1 dan nurse-nya PSIK UGM 2028. Riwayat pelatihan beliau banyak sekali. Pelatihan juga kemoterapi dari 2014. Pengalaman kerja beliau bekerja di RSCM dari 2008. Terus saat ini beliau adalah perawat primer di ruang kemoterapi instalasi pelayanan rawat inap terpadu gedung A dari 2017 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, beliau adalah salah satu anggota Himponi. Dan beliau saat ini sedang melakukan kuliah di mengambil spesialis onkologi nurse. Baik, kepada Nurse Rita kami persilakan waktu 45 menit, nanti 35 menit materi, paparan materi, dan 10 menit insya Allah kita diskusi. Untuk teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa di Q&A atau raise hand. Baik, kepada Nurse Rita kami persilakan. Terima kasih Nurse Dian. Izin share screen Bapak Ibu sekalian. Maaf Ibu, suaranya kurang terdengar. Terima kasih. Ya, halo, tes. Apakah sudah terdengar suaranya? Jadi kurang tinggi dikit lagi ya, kurang jelas. Nurse Rita kepris sepertinya ya. Mungkin bisa dengan dua device, satunya apa dengan handphone Ibu kali. Baik, mohon maaf. Ya, silakan Bu. Wah, kelempar beliau. Baik, mohon maaf, mungkin sepertinya beliau keluar. Ya, mohon maaf kendala teknis. Ya. Izin share screen Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya belum bisa share screen. Boleh dicoba Tes. lagi. Ya, baik. Apakah
di layar sudah terlihat? Sudah, Bu. Betul, ya, siap. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini izinkan saya untuk mencoba mempresentasikan dan sharing tentang kegawat daruratan onkologi. Ya. Nah, sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, dengan hampir 10 juta kematian yang terjadi pada tahun 2020, di mana 70% kematian akibat kanker itu terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, menurut data Kemenkes tahun 2022, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia itu sebesar 136 orang per 100.000 penduduk, atau berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara. Dari data Global Burden of Cancer Study atau Globocan dari WHO itu mencatat bahwa total kasus kanker di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 396.916 kasus dan total kematiannya sebesar 234.511 kasus. Nah, pengobatan yang dijalani oleh pasien kanker itu tergantung pada jenis dan stadium pada saat terdiagnosis. Nah, pada beberapa kasus, pasien menjalani lebih dari satu metode pengobatan. Nah, dari hasil Riskesdas 2018 itu menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia itu menjalani pengobatan kanker dengan metode pembedahan, kemoterapi, juga radioterapi. Nah, dari skema berikut kita bisa melihat bahwa pasien kanker itu akan menjalani pengobatan diantaranya yaitu kemoterapi, juga radioterapi. Nah, pengobatan maupun sakit kankernya sendiri itu akan menimbulkan berbagai macam gejala pada pasien tersebut. Ada yang mual muntah, pansitopeni, sesak nafas, alergi, juga reaksi-reaksi yang lain yang dapat menimbulkan kegawat daruratan onkologi. Apa sih kegawat daruratan onkologi? Mungkin tadi ada yang sudah menyimak di sesi pertama yang dari Dr. Andika, yaitu agak sama, tapi bahwa keadaan darurat onkologi itu dapat didefinisikan sebagai kejadian akut yang berpotensi menimbulkan penyakit atau mengancam nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tumor pasien atau pengobatannya. Jadi, kegawat daruratan yang dialami oleh pasien itu tidak melulu karena pengobatannya, jadi bisa jadi memang dari keparahan penyakitnya gitu. Bisa jadi karena efek radioterapinya ataupun efek kemoterapinya seperti itu. Kemudian berikutnya, nah dari sini bahwa onkologi emergensi itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Seperti kita lihat dari misalkan emergensi respiratory, ada obstruksi jalan nafas, kemudian emergensi karena kemoterapi, itu ada ekstravasasi karena kemoterapi, shock anafilaktik karena kemoterapi, kemudian ini yang metabolik itu ada hiperkalemi, hiponatremi, hipoglikemi, kemudian tumor lysis syndrome. Ada juga kegawat daruratan kardiovaskuler seperti efusi perikard, kemudian kardiak tamponade, lalu superior SVCS, ini superior vena cava syndrome. Kemudian emergensi infeksi seperti febrile neutropenia, emergensi hematologi seperti leukostasis, hiperviskositas syndrome, dan yang neurologic emergency ini bisa terjadi malignant spinal cord kompresi, juga peningkatan tekanan intrakranial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saja yang memang angka kejadiannya agak banyak terjadi pada pada pasien yang mengalami kemoterapi terutama.
Yang pertama kita bahas tentang sindrom lisis tumor atau SLT. Apa sih SLT itu? Sindrom lisis tumor itu adalah suatu keadaan yang terjadi ketika sel-sel tumor itu hancur dengan cepat dan melepaskan konten intraseluler ke dalam sirkulasi darah. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kadar zat-zat seperti kalium, fosfat, dan asam urat dalam darah. SLT itu biasanya terjadi setelah memulai terapi anti kanker atau kemoterapi. Seringkali pada pasien dengan tumor yang sangat sensitif terhadap pengobatan. Ini biasanya pada pasien yang dengan massa kansernya itu besar, kemudian mendapatkan kemoterapi agresif. Nah, jadi pengecilan yang tiba-tiba gitu. Jadi lisis tumor yang tiba-tiba itu menyebabkan sindrom lisis tumor. Tanda gejalanya apa? Nah, gejala umumnya yang tidak yang spesifik itu mual dengan atau tanpa muntah, kemudian kurang nafsu makan dan kelelahan. Urinnya berwarna gelap, keluaran urinnya berkurang ataupun ada nyeri panggul, mati rasa, kejang atau halusinasi. Kram otot juga kejang, palpitasi jantung. Kemudian kalau dari hasil laboratorium didapatkan azotemia, hiperurisemi, hiperfosfatemi, hiperkalemi, hipokalsemi. Kemudian bila sudah parah bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, ini kriteria menurut Cairo Bishop ini yang dibilang SLT itu bila ada salah satu atau lebih dari tanda-tanda seperti berikut, yaitu kalsium di bawah 7, fosfat lebih atau sama dengan 4,5, kaliumnya lebih atau sama dengan 6, kemudian asam uratnya lebih atau sama dengan 8. Bisa disertai aritmia jantung, kemudian kreatininya lebih atau sama dengan 1,5 kalinya. Apa yang dilakukan kita sebagai perawat? Yang pertama tentu berkolaborasi dengan tim medis terkait, memberikan rehidrasi yang agresif. Kemudian menurunkan kadar asam urat, biasanya dokter kasih allopurinol. Kemudian pemeriksaan darah yang sering diulang untuk menilai kadar elektrolitnya dan juga melihat kerusakan ginjal dan ritme jantung serta keluaran urin pun dipantau secara ketat. Jadi sebagai perawat sangat diperlukan balans cairan yang ketat pada pasien SLT ini. Kemudian manajemen elektrolit, manajemen nyeri juga bila pasiennya mengeluhkan nyeri. Kemudian beberapa pasien dengan cedera ginjal yang parah mungkin akan memerlukan hemodialisis sementara. Tak lupa dilakukan pula edukasi pasien dan keluarga seperti untuk mengukur balans cairan, untuk mencatat intake dan juga outputnya pasien. Gawat daruratan yang kedua itu febrile neutropenia. Febrile neutropenia itu dari dua kata ya, dari febrile dan neutropenia. Febrile sendiri itu didefinisikan bila di temperatur itu lebih atau sama dengan 38,3 atau lebih dari 38 derajat Celcius dalam 1 jam. Kemudian neutropenia didefinisikan bila ANC-nya itu kurang dari 1.500 atau turun secara signifikan kurang dari 500 dalam 48 jam atau 2 hari. Jadi febrile neutropenia itu adalah suatu kondisi darurat medis yang terjadi ketika pasien yang sedang menjalani kemoterapi itu mengalami demam, suhu tubuhnya di atas 38,3 bersamaan dengan penurunan jumlah sel neutrofil dalam darah atau neutropenia. Neutropenia itu kondisi di mana jumlah sel neutrofilnya itu jenis sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi bakterinya itu menurun secara signifikan. Pada pasien kanker yang berada pada peningkatan risiko infeksi akibat penurunan kekebalan tubuh serta hilangnya integritas penghalang itu terkait keganasan itu yang mendasarinya dan efek toksik dari terapi kanker itu sendiri. Nah, hubungan antara neutropenia dan infeksi itu terus menjadi komplikasi dari kemoterapi yang paling umum dan mengancam jiwa. Merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada
pasien kanker. Nah, intervensi keperawatannya yaitu yang pertama kolaborasi untuk pemberian antibiotik empiris, kemudian pemantauan suhu tubuh, pemantauan kadar sel darah lengkap, kultur darah gitu. Jadi biasanya sebelum pemberian antibiotik itu dilakukan kultur darah dulu, kemudian hidrasi adekuat, manajemen nyeri, kemudian pada beberapa pasien butuh isolasi. Isolasi di sini di ruang isolasi imunitas menurun, kemudian kolaborasi pemberian growth factor atau GCSF ini bisa berupa leukogen, kemudian granulocyte gitu. Kemudian edukasi pasien dan keluarganya untuk meminimalisir resiko infeksi, kemudian evaluasi dan manajemen faktor resiko yang mungkin terjadi pada pasien. Kegawat daruratan onkologi selanjutnya yaitu SVCS atau ada yang menyebut SVKS ya, sindrom vena cava superior. Sindrom vena cava superior itu adalah suatu kondisi medis yang disebabkan oleh obstruksi atau penyempitan vena cava superior, yaitu vena utama yang membawa darah dari bagian atas tubuh ke jantung. Gejalanya dapat meliputi pembengkakan pada wajah, leher, dan lengan atas, bisa disertai sesak nafas, batuk, nyeri dada, pembengkakan pembuluh darah di leher, serta penglihatan bisa kabur. Nah, ini beberapa penyebab terjadinya SVKS, yaitu 70% itu disebabkan karena kasus malignansi dan yang 30%-nya kasus benigna. Biasanya terjadi pada kasus kanker paru, kemudian limfoma, seperti ada timoma juga. Nah, kalau untuk yang 30%-nya bisa terjadi karena pemasangan CVC, pacemaker, defibrilator, kemudian hemodialisis kateter. Intervensi keperawatannya pada yang bisa dilakukan oleh perawat itu manajemen respirasi dengan berbagai intervensinya, intervensi keperawatannya, kemudian manajemen nyeri, manajemen UDEM, edukasi pasien dan keluarga, balance cairan juga perlu ya ini, kemudian kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Ada yang kolaborasi dengan dokter, ada yang dilakukan radioterapi. Kegawatan berikutnya yaitu sindrom inappropriate antidiuretic hormone. Apa ini istilahnya ya? Nah, pengertian SIADH. SIADH itu sindrom ketidaksesuaian sekresi hormon ADH, jadi antidiuretic hormone. Itu merupakan kelainan gangguan ekskresi air yang disebabkan oleh ketidakmampuan menekan sekresi hormon antidiuretik. Nah, jika asupan airnya itu melebihi penurunan keluaran urin, itu retensi air selanjutnya menyebabkan perkembangan hiponatremi. Jadi, salah satu tanda yang paling khas pada pasien SIADH itu hiponatremi, natriumnya turun dari normal. Untuk penanganannya kita berkolaborasi dengan yang pertama, membatasi asupan cairan, fluid restriction, kemudian mengkoreksi natrium. Mengkoreksi natrium, dia hiponatremi, dikoreksi dengan NaCl 3%, kemudian pemberian terapi seperti tolvaptan. Nah, intervensi keperawatan yang pertama tentu pemantauan elektrolit, seperti natrium, kalium, klorida. Pemantauan cairan, intake dan output pada pasien. Pembatasan asupan cairan. Kemudian manajemen cairan intravena. Manajemen hiponatremia. Kolaborasi pemberian antidiuretik. Dan tidak lupa edukasi pasien dan keluarganya. Gawat daruratan berikutnya yaitu leukostasis. Nah, pengertian leukostasis. Leukostasis itu adalah suatu kondisi yang terjadi ketika terjadi peningkatan jumlah sel darah putih atau leukosit yang sangat tinggi
dalam sirkulasi darah, sehingga menyebabkan sumbatan atau oklusi pada pembuluh darah kecil. Hal ini biasanya terjadi pada pasien dengan leukemia akut yang memiliki jumlah leukosit yang sangat tinggi. Jadi kalau leukosit tinggi sendiri di atas normal itu kan leukositosis ya. Jadi kalau leukostasis itu sama dengan hiperleukositosis. Jadi udah sangat tinggi sekali. Leukostasis itu melebihi 100.000, nilai leukositnya. Itu menurut Kemenkes tahun 2022. Gejala leukostasis itu dapat meliputi sesak nafas, kebingungan, gangguan penglihatan, dan juga gejala neurologis yang lain. Kondisi ini merupakan keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi serius seperti stroke maupun gagal nafas. Nah, ini tanda gejalanya leukostasis pada beberapa organ. Bisa terjadi dyspnea, kemudian hipoksemi, kemudian perdarahan, gagal nafas. Pada sistem saraf pusat juga bisa terjadi somnolen, dizziness. Jadi pasiennya bisa penurunan kesadaran, delirium, bahkan sampai koma. Nah, pada penglihatan ini pasien bisa mengalami gangguan penglihatan, juga perdarahan retina. Pada pendengaran bisa terjadi tinnitus, kemudian bisa terjadi pula iskemik maupun infak pada jantung, dan pada sistem vaskuler bisa terjadi trombosis vena. Intervensi keperawatannya, yang pertama itu monitor tanda-tanda vital, pemberian oksigenasi, kemudian perawatan respirasi, manajemen cairan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi. Serta yang paling penting itu kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Dapat dilakukan leukoferesis, juga kemoterapi agresif yang lain. Kemudian edukasi pasien serta keluarga. Nah, ini leukoferesis ya. Apa sih leukoferesis itu? Sedikit saya bahas, leukoferesis itu adalah prosedur untuk memisahkan komponen-komponen darah dengan alat aferesis namanya. Jadi pada pasien leukostasis yang leukositnya sangat tinggi, maka dipisahkan komponen darah untuk memisahkan leukositnya. Jadi leukositnya dibuang gitu. Leukoferesis itu dapat menurunkan sel darah putih dan bisa dilakukan dengan pada kasus leukostasis akut. Sampai di kesimpulan bahwa pengobatan yang dijalani oleh pasien kanker itu tergantung pada jenis dan stadiumnya. Pada beberapa kasus itu pasien bisa mengalami pembedahan, kemoterapi maupun radioterapi, dan berbagai pengobatan kanker itu dapat menyebabkan efek samping yang mengancam nyawa pada pasien bila tidak ditangani dengan segera. Dan perawat sangat perlu mengetahui jenis dan tata laksana kegawat daruratan onkologi dalam merawat pasien kanker, serta diperlukan adanya kolaborasi interdisiplin dalam penanganan kegawat daruratan onkologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, waktunya masih banyak, Bu. Masih 14 menit lagi. Baik, terima kasih Bu Rita, Nurse Rita. Baik, untuk teman-teman yang Ibu Bapak yang ada di Zoom, bahwa kegiatan ini adalah ber-SKP insya Allah, dan bisa dibuka di Pelataran Sehat dengan kuota 300. Jadi tadi ya, dengan kuota yang terbatas, jadi siapa cepat, siapa jadi dia yang mendapatkan SKP, tapi untuk sharing knowledge-nya bisa diminta ke panitia. Baik, silakan kalau ada pertanyaan terkait paparan dari narasumber kita pagi ini terkait kegawat daruratan onkologi. Boleh raise hand atau di chat di kolom Q&A.
Baik, Bu, ini kan belum ada, bagi sambil menunggu. Ini sangat menarik, Bu, terkait kegawat daruratan pada pasien dengan onkologi. Jadi, apa sih kita nih sebagai perawat, baik yang di ruangan maupun kami nih yang di rawat jalan, yang perlu menjadi konsen atau yang menjadi perhatian kepada pasien-pasien yang oh ini beresiko nih dapat, oh ini masuknya ke gawat darurat ini, seperti itu. Apakah ada tools sendiri atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Ibu, mic-nya belum, mic Ibu belum. Oh iya, Ya, baik Mas Bian. Sebentar. Tentu untuk kegawat daruratan sendiri itu kan terutama kalau dirawat jalan ya, Nas ya. Kalau dirawat jalan itu kan pasien yang tidak gawat ya. Kapan sih kita mengetahui kalau ini gawat nih gitu? Ya tentunya dari klinis pasien ya. Dari klinis pasien dulu kalau didapatkan pasien tiba-tiba ada penurunan kesadaran misalkan, atau dari Zoom hasil mulai. lab. Oh, baik, udah kembali. Ibu terpris tadi. Oh ya, maaf. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Halo, tes. Ya, ya. Kalau untuk pasien, terutama pasien rawat jalan ya. Pasien rawat jalan kan tentunya bukan pasien yang gawat yang bisa ke poliklinik. Nah, kapan kita bisa mengetahui bahwa itu dibilang, oh ini gawat nih kondisinya gitu. Tentu yang pertama kita lihat itu kondisi klinis ya, Bu. Jadi kondisi klinis pasien saat di poliklinik, kalau tiba-tiba ada uh, penurunan kesadaran misalkan, kemudian tanda-tanda vitalnya ekstrim turunnya, ataupun ini apa hasil labnya yang dia bawa ekstrim, seperti misalkan tahu-tahu leukositnya turun drastis gitu, atau pasiennya demam. Nah, mungkin berarti ini febrilnya tropeni nih gitu. Jadi kalau dia tidak di kalau misalkan tidak disertai demam, jadi cuma turun leukosit gitu, bisa langsung dikonsulkan. Ini apakah ini langsung perlu ini nih GCSF gitu, perlu leukogen atau enggak seperti itu. Kalau dikriteriakan gawat darurat berarti perlu pertolongan segera, bahwa ada tanda-tanda yang lain seperti misalkan sesak nafas, penurunan kesadaran, tentunya pasiennya langsung refer IGD ya Bu, kalau dari poli. Seperti itu. Kalau untuk tools kegawat daruratan onkologi, saya sambil searching. Sepertinya Baik, belum menemukan kalau untuk secara umum. Ya. baik. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu Suyanti, cuman maaf beliau tidak mencantumkan dari instalasi mana. Izin bertanya, untuk pemberian GCSF, apakah dianjurkan untuk semua kasus onkologi? Pada pasien dengan leukemia, apakah memungkinkan diberikan GCSF? Terima kasih. Silakan, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi kalau untuk pemberian leukogen ya tadi ya GCSF. Nah, kalau untuk pasien solid tumor memang biasanya untuk kemoterapi agresif itu sudah ada dalam protokol kemoterapinya. Seperti misalkan pada pasien limfoma gitu. Limfoma kemudian protokol kemoterapinya yang RCHOP misalkan atau RICE gitu. Itu yang sangat beresiko untuk menurunkan leukosit, itu di protokol kemoterapinya itu sudah terprogram bahwa pasien ini akan mendapatkan leukogen pada hari kesekian seperti itu. Nanti karena pada hari kesekian itu biasanya leukosit akan turun seperti itu. Jadi pada pasien yang rawat inap biasanya dibawakan atau diberikan leukogen dulu sebelum pulang, atau bahkan sampai dibawakan untuk di rawat jalan, nanti di rumah disuntik ya Bu gitu, seperti itu di hari kesekian seperti itu. Kalau untuk pasien leukemi tentu melihat kondisi pasiennya ya Bu, jadi tentu dengan kolaborasi dokter, tidak semua pasien leukemi itu diberikan leukogen gitu.
Karena kan pasien leukemi sendiri ada yang memang dasarnya leukositnya sudah rendah dulu waktu kemoterapi gitu. Dan kemoterapi agresif yang diberikan pada pasien leukemi itu tujuannya ada yang memang menurunkan benar-benar sampai nol gitu. Leukositnya memang sampai nol, lalu akan sampai ditunggu sampai naik lagi seperti itu. Untuk pasien seperti pasien AML gitu yang di kemoterapi agresif yang ditaruh di ruang isolasi. Nah, itu pasien-pasien AML tidak akan mendapatkan leukogen pada saat leukositnya turun gitu. Karena memang kondisi turunnya leukosit itu memang ditunggu. Jadi kemoterapi akan menyebabkan dia leukositnya akan turun. Nanti pada hari kesekian lagi gitu akan mulai naik lagi gitu. Nah, mungkin untuk spesial case beberapa kasus, dokter akan memutuskan untuk memberikan leukogen pada pasien leukemi itu dengan pertimbangan pasiennya. Mungkin bila pasiennya disertai infeksi berat ataupun sepsis seperti itu, disertai demam, terus nggak naik-naik nih leukositnya, padahal sudah waktunya naik. Nah, gitu. Itu mungkin tentu sangat kolaborasi dengan dokter ya, Bu, untuk menentukan kapan diberikan leukogen pada pasien leukemi. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Nes. Jadi untuk kasus-kasus tertentu atau terapi tertentu sudah masuk protokol ya untuk pemberian GCSF ini. Baik, jadi tinggal kita sebagai perawat yang memberikan asuhan atau memberikan terapi yang diberi ke pasien untuk memastikan bahwa protokol itu sesuai guideline. Baik, terus silakan teman-teman kalau ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya kayak di kolom Q&A, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Dan untuk atau raise hand sama ini Bu, kalau ini kan kalau terjadi di rumah sakit mungkin kita pemantauan rutin, apalagi kita juga punya prosedur yang kalau dengan kondisi seperti ini kita akan evaluasi per 2 jam. Oh ini seperti 1 jam, ini per 8 jam gitu. Tapi bagaimana pasien-pasien yang dia di rumah gitu? Apa yang kita bekalkan, yang kita warningkan atau catatan khusus untuk pasien sendiri, caregiver-nya ataupun keluarga yang mendampingi pasien. Terima kasih. Iya, baik. Untuk pasien yang dirawat jalan ya, yang sudah pulang ya, Bu. Tentu sebelum pasien pulang kita akan memberikan edukasi pada pasien ya, edukasi pasien sebelum rawat jalan. Selain edukasi pemberian obat, juga edukasi untuk segera dibawa pasien untuk segera dibawa ke IGD bila terjadi kondisi emergensi. Nah, kondisi emergensinya apa ya? Tentu sesuai kondisi penyakit pasiennya ya. Misalkan pasiennya punya luka, tiba-tiba ada perdarahan atau tiba-tiba penurunan kesadaran, sesak nafas seperti itu, atau tahu-tahu pingsan. Nah, jadi memang kondisi-kondisi yang memang mengancam nyawa dan kegawat daruratan itu harus kita jelaskan sebelum pasien pulang. Jadi bila nanti pasien ada di rumah disertai caregiver maupun keluarganya itu jadi aware itu peduli gitu. Oh pasien ini, wah ini kegawat nih, gitu. Ini udah mulai gawat kalau seperti ini gitu. Demam yang tidak turun-turun seperti itu juga bisa diwaspadai. Kenapa nih kalau demam sudah dikasih antipiretik kok nggak turun, udah 2-3 hari, langsung bawa saja balik ke IGD seperti itu, Bu. Baik. Sekali lagi, Dabdo ya ingatkan untuk bahwa kegiatan ini ada di berkolaborasi dengan Kemenkes dalam pelataran sehat. Jadi silahkan untuk join di pelataran sehatnya masing-masing. Terus dengan kuota yang terbatas. Dan sekali lagi untuk pertanyaan silahkan bisa diajukan ke kolom Q&A. Sepertinya tadi ada yang raise hand tapi hilang. Sudah coba kita lihat mana yang resen. Dokter Ramsi kalau ada yang resen boleh dibuka mic-nya.
Ya, dengan Ibu Wisda Amelia ya. Mic-nya boleh dibuka, Bu. Silahkan kalau mau bertanya langsung. Bu Wisda, silakan. Mic-nya belum dibuka, Bu Wisda. Baik, sambil menunggu, kita masih ada waktu 5 menit. Jadi sambil menunggu Bu Wisda membuka, ini mungkin ada tip-tip khusus untuk mendeteksi tadi kegawat daruratan ini, Bu Nusrita. Karena dengan tadi yang kita keterbatasan kadang waktu ya dalam perawatan pasien. Tentu untuk pasien yang dirawat, terutama yang di rumah sakit ya, pasien-pasien dengan resiko, misalkan resiko SLT, resiko SIADHI. Jadi kadang pasien-pasien dengan kemoterapi tertentu itu dokter sudah bisa memprediksi ini ada resiko nih nanti kalau dikasih terapi ini nanti akan terjadi seperti ini, nah seperti itu. Jadi pada beberapa kasus seperti pasien dengan masa yang sangat besar, masa kanker yang besar, kemudian dikasih kemoterapi, nah itu sangat beresiko kalau pasiennya nanti bisa SLT gitu. Jadi bisa mungkin kalau terlupa gitu ya, kita sebagai perawat juga mesti mengkaji. Jadi kalau ada pasien dengan seperti itu, kemudian kemoterapi, misalkan kemoterapi agresif seperti protokol kemoterapi yang bisa menyebabkan leukositnya turun, leukopeni gitu juga kita bisa berkolaborasi gitu, kolaborasi dengan dokter apakah perlu pemberian leukogen nanti pada hari kesekian gitu atau untuk pencegahan seperti sindrom lisis tumor seperti itu. Jadi pengkajian itu sangat penting ya untuk pasien sebelum memulai kemoterapi kondisi pasiennya tersebut. Baik, Silahkan Bu Wisda. Bu Wisda, silahkan. Terima kasih Bu. Bu Wisda, silahkan buka mic-nya. Baik, kita sambil nunggu Bu Wisda buka mic, ini ada pertanyaan dari Ibu Sofiana. Kenapa ya kalau pasien CA dengan kemoterapi jika dalam keadaan penurunan kesadaran, produksi seputum dan sekret akan meningkat? Terima kasih. Silakan Bu. Oh iya, pasien yang ini ya, yang penurunan kesadaran. Pasien yang penurunan kesadaran pada saat kemoterapi itu kan sebabnya macam-macam ya. Maksudnya ketika kesadarannya itu menurun, produksi sputum itu bisa meningkat karena mekanisme batuk sendiri kan terganggu karena pasiennya kan nggak sadar ya. Karena batuk itu biasanya merupakan ini respon tubuh jika ada iritasi atau peradangan di saluran nafas. Nah, saat kesadarannya menurun, itu refleks batuknya kan juga terganggu gitu. Jadi ini menyebabkan akumulasi sputum. Jadi tidak dapat dikeluarkan secara efektif gitu. Nah, selain itu juga pasien kemoterapi itu yang pasien kanker yang menjalani kemoterapi itu kan juga memiliki resiko terjadinya infeksi yang bisa meningkat karena penekanan sistem kekebalan tubuh karena kemoterapinya. Jadi infeksi saluran nafas juga bisa terjadi itu atas ataupun bawah itu jadi bisa menyebabkan produksi sputum yang meningkat gitu akibat respon dari infeksi gitu. Ya, untuk itu sangat penting ini untuk mengidentifikasi ya untuk dan menangani penurunan kesadaran dan peningkatan produksi sputum itu pada pasien kanker yang mengalami penurunan kesadaran ini. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Wisda. Apa bisa sudah membuka mic-nya? Kalau enggak, ini ada pertanyaan lagi Bu Rita. Bagaimana dengan penanganan dari Pak Mulyono? Bagaimana penanganan pasien onkologi dengan nyeri hebat? Terima kasih. Nyeri.
Nyeri hebat kalau nyeri cancer itu kan pasti nyerinya sudah lama ya, dan nyerinya tidak cukup dari skala 1, 2 gitu. Bahkan bisa kalau ditanya pasiennya 1 sampai 10 itu nyerinya 10 gitu. Kalau pasien kanker gitu. Jadi tentu penanganannya tidak cukup hanya dengan anjurkan teknik relaksasi. Nah, seperti itu pasti tidak akan cukup seperti itu. Namun kita sebagai perawat tentunya untuk menjalankan intervensi keperawatan sesuai diagnosa nyerinya, ya yang pasti kita anjurkan dulu manajemen nyerinya, kemudian kita identifikasi nyerinya dari mana, dan tidak lupa pasti kolaborasi dengan dokter untuk memberikan ini analgetik segera, karena nyeri itu pasti akan sangat mengganggu kondisi pasien gitu. Segala kepentingan pasien itu akan terganggu bila pasien merasa nyeri dan tidak tertangani gitu. Jadi paling nggak dikasih terapi, mau nggak mau kalau nyeri hebat itu harus terapi medis dulu. Jadi nyerinya teratasi dulu, berkurang dulu gitu. Jadi setelah itu baru kita lakukan pengkajian lebih lanjut nyerinya kenapa, kemudian bagian mana seperti itu, dan edukasi manajemen nyeri yang lain seperti itu. Terima kasih. Unmute dulu Bu Bian. Bu Bian masih di mute. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasi semuanya, dan benar cerita juga karena mengingat keterbatasan waktu, sekarang sudah 40.44, berarti kita punya waktu itu 10.45. Jadi karena mengingat hari Jumat, jadi kita masih ada satu sesi lagi. Setelah ini jadi pindah ke channel yang berikutnya untuk webinar kita berikutnya. Jadi alhamdulillah kita sampai akhir webinar siang ini. Terima kasih kepada Nusrita, sahabat keperawatan semua. Sukses, barokah selalu Ibu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kegawat daruratan onkologi dapat didefinisikan kejadian akut yang berpotensial menimbulkan penyakit atau mengancam nyawa. Tadi hal ini harus kita perhatikan dalam penata laksanaannya, mulai dari pengkajian ataupun tadi untuk tindakan-tindakan yang sesuai protokol, di mana diantaranya adalah simbolisis, SPKS, terus leukoporesis. Kenali kita sebagai perawat, kenali kegawat daruratan pasien dan lakukan tindakan keperawatan yang sesuai, baik dengan mandiri maupun dengan kolaborasi, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik kepada klien kita atau pasien dan keluarga. Demikianlah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, bisa diaplikasikan untuk kita, untuk keluarga, untuk pasien, dan untuk yang merawat pasien kita. Kami selaku moderator mohon maaf untuk semua kekurangan selama memadu acara ini. Sehat, sukses, barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.